Tiap hari cuma bisa keluyuran ya lo. Heh, Bang. Asal lo tahu ya, hidup gue udah cukup sempurna karena Kak Bunga yang biasanya ngomong-ngomelin gue sekarang udah pergi dari rumah ini. Sekarang malah lo yang sosok ngatur urusan gue. Gue nggak mau ikut campur sama urusan lo ya. Gue cuma mau ingetin lo, kalau tanggung jawab lo itu udah bertambah. Bu, Ibu kenapa mesti ninggalin Bunga, Bu? Bunga butuh Ibu. Kalau aja Ibu gak ninggalin Bunga, mungkin nasib Bunga gak akan kayak gini, Bu. Bunga sayang Ibu. Udahlah, Bu. Sekarang saya bisa paham kenapa Ibu bisa begini. Saya harus tahu kabarnya Bunga, Bi. Setelah Bunga menikah dan pindah ke rumahnya Bu Rati, saya susah sekali ketemu sama dia. Ren, kamu harus ingat rencana kita. Kamu harus meyakinkan dia kalau kamu betul-betul mencintai dia. Ma, Reno nggak bisa ngiyakinin Bunga apa-apa, Ma. Reno udah nggak cinta sama Bunga. Dan Reno benci sama dia. Maafin aku, Ren. Tapi kan aku udah bilang, nggak usah kamu ikut-ikutan nyari handphone aku. Aku cuma membantuin kamu aja, Ren. Tapi aku nggak butuh bantuan kamu. Ngerti? Reno payah. Kalau dia bikin gembel itu kecewa sama dia, mana mau gembel itu nanti tanda tangan berkas pengalihan hartanya. Ini nggak boleh dibiarinin begitu aja. Kenapa kamu bersikap kayak gitu, Ren? Ma, ngapain Reno harus pura-pura manis sama perempuan kayak Bunga? Jelas-jelas Reno sekarang tahu kalau dia emang pura-pura lugu. Ternyata emang benar. Selama ini Bunga sama Kak Arman udah ngelakuin perbuatan bejat di rumah ini. Dasar perempuan murahan. Tapi memang itu kenyataannya dari dulu. Kamunya aja yang nggak pernah percaya omongan Mama. Sekarang kamu udah terlanjur jadi suaminya. Tugas kamu adalah membalas sakit hati kamu dengan memaksa dia menandatangani surat pengalihan seluruh hartanya menjadi atas nama kamu. Maafin aku, Bunga. Harusnya aku nggak marah-marah sama kamu kayak tadi. Padahal kamu cuma berusaha untuk bantuin nyari handphone aku yang jatuh. Aku benar-benar nyesel, Bunga. Aku janji sama kamu. Aku nggak bakal kasar lagi kayak tadi. Kamu mau kan maafin aku? Kita makan malam bareng yuk. Kita makan sama-sama yuk, Bunga. Sini piringnya, biar saya ambilin kamu nasi ya. Makasih ya, Tante. Bunga, kamu mau sop ayam? Maaf, Bu.
permisi Mas Rino, di depan ada tamu yang nyariin Mas. Siapa? Aku Reno. Wilda, kamu udah apa malam-malam kesini? Sorry ya Ren, aku ganggu waktu kamu. Tapi aku kesini mau minta foto-fotonya Sheila yang masih ada di kamu. Aku juga mau ngumpulin semua kenangan tentang Sheila. Kamu masih punya kan? Aku cari dulu ya di kamar. Take your time, dear. Kamu bisa lanjutin makan malam dulu kok. Aku bakal nungguin kamu. Nggak apa-apa kok. Kamu ikut aja aku ke kamar. Siapa perempuan itu? Kamu harus bisa melupakan Sheila. Kalau kamu masih saja menyimpan foto-foto Sheila, kamu akan terus-terusan ingat sama dia. Mama cuma mau kamu memikirkan masa depan kamu, Ren. Kenapa sih, Ren? Maaf. Aku nggak nemuin foto-foto Sheila. Jadi kamu nggak punya sama sekali? Kenapa sih? Segampang itu kamu ngelupain kenangan Sheila? Lagi cari barang ya, Ren? Aku bantuin ya? Nggak usah kok. Nggak jadi. Siapa dia, Ren? Dia Bunga. Dia istriku. Reno keterlaluan. Padahal aku udah cegah dia ngejalanin rencana busuk mamanya. Hai, aku Bunga. Panggil aja aku Wilda. Yaudah, aku balik dulu ya, Ren. Loh, kok pulang? Kamu kan baru aja datang. Kamu temennya Reno kan? Kita makan malam bareng aja yuk. Gak usah deh, makasih ya. Ya, jangan gitu dong. Kata orang zaman dulu kalau nolak rezeki itu pamali. Yuk. Ada aja. Kamu bener-bener mirip banget ya sama Sheila. Wilda, rumah kamu di mana? Metro Dalam, Pondok Indah. Pondok Indah. Wah, Pondok Indah itu kan daerah rumah orang kaya. Berarti kalau naik ojek dari sini jauh banget ya? Kamu waktu itu masih kuliah di mana? Baru lulus dari Harvard. Hah? Di Boston? Wow, kamu ambil jurusan apa? Psikolog. Siko apaan, Wilda? Psikologi. Psikolo itu tuh apaan sih? Wilda, makan aja dulu yuk. Supnya udah mau dingin tuh. Rasti, itu ikannya mau diapain? Lagi diangetin sebentar. Pakai microwave kita nggak perlu repot-repot ngangetin makanan. Tante, biar Bunga yang angetin aja ya. Kemarin kotak ini sama Rasti dipindahin ke meja makan. Sekarang udah di dapur lagi. Aku masih inget nggak ya gimana cara makainya?
Aku yakin kalau sup ini jadi anget, pasti Reno jadi sayang sama aku. Karena aku udah banyak belajar. Kok ada asapnya? Ren, Kamu nggak apa-apa kan? maafin aku ya, Ren. Bunga, seharusnya kalau kamu nggak bisa gunain microwave, kamu kan bisa nyuruh yang lain. Nggak semua mangkok bisa masuk ke microwave. Cuman bahan-bahan tertentu doang. Kalau nggak dari plastik, dari kaca tertentu. Maafin aku ya, kan aku nggak tahu, Ren. Demi warisan itu, Reno mau ngambil resiko buat perempuan kayak begini. Sampai-sampai Reno udah gak peduli lagi sama Sheila. Reno gak bisa begini. Gampang banget sih Reno ngelupain Sheila. Aku pulang dulu ya, Ren. Aku antar kamu ke depan ya. Ren, boleh nggak aku ikut nemenin kamu ke depan? Udah nggak usah, kamu di sini aja. Tapi Neng Bunga, iya, Bi. Sayang, Bisupi cuma mau bilang kalau dia mau beresin meja makan. Jadi, kamu pergi dulu ya. Neng Bunga kok kayak begitu ya, Bu? Saya masih heran loh. Kok Mas Reno mau ya milih Neng Bunga jadi istrinya? Bu Rati nggak keberatan punya mantu kayak Neng Bunga. Saya aja hampir mati berdiri karena kelakuan Bunga. Udahlah, Bisupi nggak usah bahas ini lagi. Ngerti? Iya, Bu ya. Apa kabar lo? Betul juga lo. Udin datang nemuin Bang Jamal. Buat nostalgia lagi. Ayo dong, kita udah lama nggak ketemu. Nih, lihat nih. Udin bawa apaan? Gue udah nggak minum, Din. Tuh kan, belum minum udah mabok. Payah lo. Lihat aja sekarang, Din. Gue udah cacat. Gue cuma bisa duduk di kursi roda. Itu semua gara-gara minuman ini, Din. Jangan salahin minuman. Dari dulu minuman nggak pernah salah. Biar duduk di kursi roda. Lu masih punya sahabat, gua, hah? Kalau lu mau, gua bakal datang terus bawain minuman buat lo. Gimana, hah? Enggak, Din. Enggak mau, Din. Ayo dong. Minum dikit, biar pusing lu hilang. Kalau lu nggak minum, bakalan pusing terus. Mikirin hidup lu yang cuma duduk di kursi roda. Ayo, friend. Ayo. Enggak. Ayo. Hah? Ayo. Tapi Minuman nggak pakai tapi-tapian. Nih, kayak gini nih. Nah. Ya, minum. Iya, ayo dong minum dong. Kayak gua dong.
Ya, ya, ya. Hidup Jamal. Muah. Iya. Minum lagi. Selama ini, gue tinggal di keluarga miskin. Gue hidup serba kesusahan. Soalnya bapak selalu mabok gara-gara ditinggal ibu kabur dari rumah. Bunga jadi perempuan gak beres. Mona gak bisa diatur. Dede gak pernah kenal sama ibunya. Dan gue sendiri, gue cuma bisa main judi. Tapi gue gak nyangka, ibu yang gue kira nyesel, udah ninggalin anak-anaknya gitu aja, sekarang hidup enak, kaya raya, punya suami sama anak. Brengsek. Badan boleh cacat, tapi urusan minum gua tetap kuat. Kayak Adirai. Bapak! Apa dong? Lo Jeb, anak gue ada yang pulang. Minum Jeb. Mau minum kalau? Bang, Bapak mabuk lagi sama Bang Udin. Ini Pak, biar Dede antar ke belakang. Sana lo. Pengen tahu aja anak kecil lo. Sana lo. Bapak! Bapak tahu nggak? Kok selama ini minuman ini yang ngebuat keluarga kita hancur? Bapak sadar nggak? Yang Bapak peduli cuma diri Bapak sendiri. Pernah nggak mikirin anak? Banyak ngomong lo. Bapak bisa apa sih selain minum? Yang Bapak bisa cuma mabok. Pantesan ibu pergi. Karena nggak kuat ngeliat kelakuan Bapak yang cuma bisa mabok. Jeffrey. Ibu lo pergi bukan gara-gara gue, tapi gara-gara laki-laki berduit kaya. Dasar lenjeh aja emak lo. Ke Bunga, Bapak mabuk lagi. Aduh. Ya Allah, kenapa ya aku cinta banget sama Reno? Aku selalu ngerasa kalau Reno itu suka jauh sama aku. Tapi kadang-kadang Reno baik sekali. Dan Reno sangat perhatian sama aku. Maafin aku, Bunga. Harusnya aku nggak marah-marah sama kamu kayak tadi. Padahal kamu cuma berusaha untuk bantuin nyari handphone aku yang jatuh. Aku benar-benar nyesel, Bunga. Aku janji sama kamu. Aku nggak bakal kasar lagi kayak tadi. Siapa? Bisupi, Neng. Ada apa, Bisupi? Kebetulan lewat ngedenger suara Neng Bunga. Kenapa kok belum tidur, Neng? Iya nih, Bi. Saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Apa nunggu orang yang ngebacain dongeng buat Neng Bunga? Saya jadi inget dulu waktu saya kecil. Dulu waktu saya kecil, sebelum saya tidur, saya selalu diceritain sama ibu saya. Ibu saya selalu membacakan dongeng. Saya kangen deh.
Dongeng apa aja, Neng? Apa aja? Semua dongeng diceritain ke saya. Pokoknya inti ceritanya tentang pangeran sama putri yang bahagia sekali. Kira-kira saya bisa nggak ya, Bi, bahagia seperti pangeran dan putri itu? Pasti, Neng. Neng Bunga pasti bahagia. Makanya jangan terlalu bawa sama perasaan. Entin bener, dia anak yang lugu. Tapi selama saya ada di sini, saya nggak akan biarkan orang-orang jahat memanfaatkan keluguannya. Saya akan menjaganya dengan baik. Pagi, Ren. Ini aku bikinin sarapan buat kamu. Nasi goreng. Aku lagi nggak mau makan nasi goreng. Kamu makan aja itu sendiri. Tapi aku ini udah bikinin untuk kamu, Reno. Atau kamu mau makanan yang lain biar aku yang bikinin lagi? Aku lagi pengen makan spaghetti. Kalau enggak, kalau kamu bisa bikinin aku lasagna. Sanya. Itu apaan sih, Ren? Bunga, nyebut namanya aja kamu nggak bisa. Apalagi kamu masakin buat aku. Oh, aku lupa. Kamu itu orang kampung. Kamu nggak ngerti apa itu spaghetti, apa itu lasagna. Reno. Berkorbanlah sedikit, Reno. Dengan pengorbanan sedikit dari kamu, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan dari gembel itu. Maafin aku, Bunga. Aku tuh sakit. Karena rasa sakit ini, aku jadi nggak bisa ngendalin diri aku sendiri. Oh, jadi selama ini kalau kamu marah-marah karena kamu sakit? Sayang, aku sekarang ngerti. Jadi kalau kamu marah-marah lagi, itu berarti penyakit kamu lagi kambuh, ya kan? Iya. Gue nggak akan ketipu lagi sama lo yang pura-pura lugu, Bunga. Gue udah tahu watak lo yang sebenarnya itu kayak gimana. Aku sayang banget deh sama kamu. Maaf, Bunga. Aku nggak mau penyakit aku jadi tambah parah. Aku takut mama sama adik aku jadi khawatir. Ya, aku ngerti kok, Ren. Maaf, Mas Reno. Sarapannya Neng Bunga udah siap. Makasih, Bi. Yuk. Maaf, Reno mending di kamar aja deh, mau nyelesain tugas. Tante, boleh nggak Reno belajarnya di kamar aku aja? Jangan, sayang. Reno nggak bisa belajar kalau ada orang lain di dekatnya. Aku janji, Tante, aku nggak akan ganggu dia. Udahlah. Kamu harus membiarkan Reno belajar di tempat yang dianggap nyaman, ya? Tante, Reno bahagia nggak sih nikah sama aku? Tentu, sayang. Reno tuh bahagia sekali bisa menikahi kamu. Tapi kenapa ya, Tante? Kok Reno milihnya aku? Kamu cinta sama Reno? Wah, aku cinta banget, Tante, sama Reno. Coba kalau Tante tahu perasaan aku kayak gimana sama Reno. Ih, aku cinta. Syukurlah.
Kami semua bahagia mendengar kamu juga bahagia. Kamu tenang aja. Karena hal itu yang membuat hubungan pernikahan kalian bisa langgeng. Kamu nggak perlu khawatir apa-apa. Tante, aku nggak nyangka deh Tante ternyata orangnya baik ya. Aku jadi inget waktu pertama kali Tante ngusir aku. Aku sayang deh sama Tante. Reno, kamu mau kemana? Ke dokter. Aku temenin ya. Gak usah. Aku udah biasa sendiri kok. Reno, kok gak cuma aku sih? Aku kan istrinya. Kenapa ya dia gak pernah anggap aku sebagai istrinya? Mungkin dia lagi sakit. Kalau gitu mendingan aku sekarang mau ketemu sama Poyati dan Henny. Neng Bunga pergi. Aku harus kasih tahu Bulia. Bunga? Tante. Ikut Tante ya, Bunga? Kemana Tante? Ke rumah Tante. Kamu nggak keberatan kan? Enggak kok Tante. Malahan aku senang sekali. Ya udah, yuk masuk. Sayang, kamu harus belajar pakai sepatu ini ya, sayang. Coba pakai. Wow, ini ketinggian banget Tante. Tapi sayang, mulai sekarang kamu harus belajar bisa pakai sepatu tinggi itu. Ya sayang. Ya berdiri. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oh. Ya, terus sekarang kamu belajar jalan ya, pelan-pelan. Ya, iya bagus. Sebelah lagi, sebelah lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kamu nggak apa-apa? Aku kayak bisa deh Tante. Lagi ya. Dan kamu udah bisa. Ya kan? Tante, berarti aku udah bisa sama kayak Tante dong. Aku udah bisa jadi cewek yang modern dan cewek yang cantik. Iya, tapi enggak. Maksud Tante, kamu masih harus belajar banyak supaya menjadi wanita modern. Seperti kamu harus belajar pengembangan pribadi, sikap, dan kebiasaan kamu. Tapi kamu tenang aja ya sayang, Tante akan ngajarin kamu semua itu, ya? Tante mau ngajarin aku cara apa ya? Microwave? Enggak. Apa? Maksud kamu microwave? Iya itu. Iya, pasti Tante ajarin. Ya sayang ya?
Sebetulnya gue males datang ke sini. Gue males ngeliat ibu yang gak bertanggung jawab seperti Ibu Dahlia. Sayang, kalau tombol temperatur itu adalah untuk suhu di dalam microwave. Dan kalau tombol pengatur waktu adalah waktu yang dibutuhkan kamu untuk memanggang atau memasak kue. Tapi kamu harus teliti, sayang. Karena kalau tidak, makanan kamu akan gosong atau angus. Tante, kok Tante bisa ngelakuin ini semua ke aku sih? Ngelakuin apa? Tante udah ngajarin aku menjadi cewek modern. Terus Tante udah ngajarin banyak hal. Oke, Tante baik deh. Karena Tante prihatin sama kamu. Karena Tante tahu kamu menikah dengan orang kaya. Jadi apapun yang diajarkan oleh Tante pasti ngebantu kamu, sayang, untuk beradaptasi sama mereka ya. Sayang, Tante juga nggak tahu kenapa Tante kepengen sekali bantuin kamu. Dan kepengen jadi teman kamu. Mungkin sepertinya kita berdua itu ada ikatan batin. Ikatan batin. Dulu kemana aja ikatan batinnya? Waktu anak-anak masih kecil. Waktu kita kelaparan gak punya makanan. Sakit. Dijahatin orang. Baru sekarang ngomongin ikatan batin. Tante baik banget ya orangnya. Saya nggak sangka loh Tante. Ternyata di dunia ini masih ada orang yang sebaik Tante. Coba aja kalau ibu aku kayak Tante. Peluk aku, Bunga. Aku ibumu. Peluk ibu, nak. Sayang banget Tante. Sifat Tante sama ibu aku itu bertolak belakang. Ibu udah ninggalin aku dari waktu aku kecil. Bunga, tunggu sebentar ya. Jeffrey. Kok siang begitu kamu baru datang? Kamu tahu nggak? Akhirnya saya suruh orang lain pergi ke pasar. Padahal ini kan tugasnya kamu. Jangan sentuh tangan saya. Anda nggak berhak untuk maksa saya kerja di sini. Ngerti? Ada apa ini, Ma? Papa? Kenapa anak itu teriak-teriak di rumah kita? Terus kenapa kamu diem aja sih, dikurang ajarin sama anak itu? Pak, ini semuanya salahnya Mama. Mama aja yang terlalu memaksakan kehendak Mama sama dia. Papa sudah pulang ya, Pak. Papa mau Mama bikinin makan siang, Pak. Kebetulan di dapur ada Bunga lagi main ke sini, Pak. Katanya mau bantuin Mama. Kan ada Supi, Ma. Pak, Supi udah nggak kerja di sini lagi. Yang gantiin Entin keponakannya, Pak. Tapi sekarang lagi Mama suruh ke pasar, Pak. Oke. Iya, Pak. Kenapa Dahlia semakin hari semakin aneh ya? Terus kenapa dia mau aja dikurang ajarin sama anak itu? Ini pasti ada yang nggak beres nih. Aku seneng deh lihat kamu senyum kayak gitu. Kamu kelihatan polos, mirip kakak kamu Bunga. Oh ya, ngomongin tentang Bunga, aku mau nanya sama kamu dong. Benar nggak sih gosip tentang Bunga? Bisa nggak sih kita ngomongin yang lain aja? Kenapa kita harus ngomongin Bunga? Lagian itu kan juga bukan urusan kamu, Jo. Dan Aldo, satu hal yang mau aku kasih tahu ke kamu. Jangan pernah kamu samain aku sama Kak Bunga. Karena dalam segi apapun kita berbeda jauh. Mona, Untung aja Tante Lia orangnya baik. Dia mau minjemin sepatu hak tinggi untuk aku. Aku yakin kalau Reno ngeliat sepatu ini, pasti Reno bakalan suka. Aku bakal nungguin Reno pulang, terus aku bakal ngasih lihat sepatunya.
Wilda? Kamu sendirian? Iya. Kamu nggak ajak istri kamu? Jadi dibuat bapak. 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 Bangun, Pak. Bapak. Kamu nah. Kamu nggak. Punya free. Dek. Dek. Dek, ini Kak Heni. Kak Heni bawa nasi uduk nih buat makan siang. Dek. 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 Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Jamal kenapa, Pak? Pak Jamal. Bang Jeffrey. Mona. Pak Jamal. Bang Jeffrey, Mona. Kak Mona sama Bang Jeffrey nggak ada di rumah. Jadi harus ke rumah Kak Bunga. Semoga aja Kak Bunga di sana. Anak kecil, kamu mau segini ngapain? Siapa kamu? Aku Dede, adiknya Kak Bunga. Aku ingin ketemu Kak Bunga. Bapakku sakit. Aku ingin jemput Kak Bunga. Apa? Bapak pingsan? Iya, Kak Mona sama Bang Jeffrey nggak ada. Makanya Dede kesini. Ayo Kak, kita pulang. Iya, ayo. Pak Lukman, tolong ya Pak, kalau misalnya Reno udah pulang, tolong bilangin saya mau pulang ke rumah bapak saya dulu sebentar. Gak mungkin banget kan? Kalau lo masih ingat sama Sheila. Lagian, lo juga udah punya istri kan, Ren? Will, dengar ya. Nggak ada satu orang pun yang bisa tahu isi perasaan gue sama Sheila. Kadang-kadang gue pernah berpikir, Will, kalau gue pengen ikut mati bareng Sheila dan ninggalin semuanya yang ada di sini. Pengecut lo, Ren. Pakai pura-pura masih cinta sama Sheila. Kalau lo masih cinta, lo nggak akan buang semua kenangannya, apalagi nikah sama orang lain. Sama aja lo nggak ngehargain Sheila. Kayaknya udah kesorean ya, Ren. Gue balik duluan ya. Tunggu. Biar gue yang nganterin lo. Maaf Bu, saya mau ketemu Bunga. Bapaknya lagi sakit di rumah. Jangan pernah kamu dan teman-teman gembel kamu injek rumah saya ya. Kalian cuma bikin kotor. Tapi Bu, Bapak? Kenapa Pak? Kok Bapak bisa kayak gini lagi sih? Jadi ini yang bisa bikin Bapak jadi sakit lagi? Pak, kenapa sih Bapak nggak pengen sembuh? Kenapa sih Bapak ngebiarin diri Bapak jadi sakit lagi? Untuk apa sih Pak minum? Mona mana? Kenapa Mona nggak ngelarang Bapak?
Dek, Kak Mona mana, Dek? Kak Mona udah nggak pulang, Kak. Kenapa, Do? Itu Reno, ngapain dia di sana? Kak Reno? Mana? Bentar ya, Kamu kemana? ke sana. Jangan. Kalau kamu sampai sana dan Kak Reno ngadu sama Kak Bunga, ini tuh bisa bahaya. Aku antar kamu pulang dulu ya. Kamu baru pulang? Mona, kamu tahu kan sekarang itu udah malam? Kenapa kamu baru pulang? Kamu tuh nggak tanggung jawab banget sih. Udah tahu kakak nggak ada di rumah, harusnya kamu tuh jagain bapak sama dede. Kamu jadi apa sih, Mon? Jangan lo coba-coba ikut campur urusan gue. Lo nggak berhak atas urusan gue, apapun itu. Mendingan lo urus aja diri lo sendiri, lo urus tuh suami lo juga. Lo nggak tahu kan? Tadi gue liat suami lo lagi